Great. Testimony is not an option, but a necessity because it's a calling. Ya, kesaksian bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan karena itu adalah panggilan. Bayangkan kalau Anda menemukan sebuah obat mujarab yang bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan. Apakah Anda akan diam-diam simpan sendiri? Tentu tidak, kan? Anda pasti ingin orang lain juga disembuhkan. Nah, kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar daripada obat mujarab apapun di jagat raya ini. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang masih malu-malu untuk bersaksi, yang malas untuk bersaksi? Remember this, testimony is not an option, it's a calling. Bersaksi itu bukan pilihan, tetapi keharusan, itu panggilan. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Oke, coba tanya hati kita masing-masing ya. Kita sudah sering ditolong Tuhan, tapi berapa kali kita berani cerita? Jangan-jangan kita lebih sering update status makanan, kulineran di Instagram, di WA status ya, daripada update kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayo, secara jujur ya, pelan-pelan ya, jujur pada diri sendiri. Padahal sharing God's goodness is not to impress people, but to impact lives. Jadi sharing mengenai kebaikan Tuhan itu bukan untuk memengaruhi orang, tapi untuk berdampak kepada kehidupan. Mazmur 107 ayat 2 ya, yang pintar mencatat ya. Mazmur 107 ayat 2. Biarlah orang yang ditebus Tuhan berkata demikian, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, yang pintar mencatat ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, disitulah pernah nggak ya, jujur ya, jawab ya, Anda ditolong Tuhan dalam hal-hal kecil ya, yang dianggap kecil lah ya. Misalnya lagi buru-buru cari kunci rumah, panik kan kita, sering kan kita, akibatnya hampir terlambat, tiba-tiba ketemu di saku celana atau mana ya, rasanya apa? Lega banget ya enggak? Itu kan kebaikan Tuhan. Jangan pikir kesaksian harus selalu yang spektakuler, seperti diselamatkan dari kecelakaan besar. Bahkan hal kecil pun kalau diceritakan ya bisa membakar iman orang lain. Ya, perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 39. Ya, Yohanes 4 ayat 39. Setelah bertemu Yesus, ia bersaksi dan banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Orang yang kerasukan di Gerasa ya, Markus 5 ayat 19. Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan kepadamu. Itu. Teman-teman, kalau Anda tidak bersaksi, orang lain tidak tahu bahwa Tuhan itu hidup dan bekerja nyata. Itu. Halo. Perhatikan baik-baik ya. Bersaksi itu memuliakan Tuhan dan sekaligus menyalakan iman orang lain. Memotivasi. When you share your testimony,
You spark someone's faith. Ketika Anda membagikan kesaksian Anda membakar dan membangkitkan iman seseorang. Dan ingat, Tuhan tidak pilih kasih. Kalau si Linda itu ditolong Tuhan, masa Anda enggak ditolong? Kalau ibu ini diberkati, masa Anda dibiarkan? Tentu tidak, kan? Tuhan itu tidak pilih kasih. Mari tularkan motivasi ini pada banyak orang sehingga hidup Anda berdampak. Jadi pesan moralnya, jangan simpan kebaikan Tuhan hanya di dalam hati Anda sendiri. Bersaksilah, karena setiap kata-kata kita bisa menjadi pelita bagi orang lain. Your story might be the key to unlock someone's miracle. Kisah Anda mungkin menjadi kunci untuk membuka keajaiban seseorang. Closing statementnya, ingat baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Hello, teman-teman, bersaksi bukan hanya tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, tetapi tentang siapa Tuhan itu bagi kita. Itu, your testimony is God's glory in your story. Kesaksian Anda adalah kemuliaan Tuhan dalam kisah Anda sendiri. Jadi, mari kita harus berani buka mulut, jangan mingkem, dan kita harus terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini, sampai hari ini. Mampukan kami untuk berani bersaksi agar nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau video ini, YouTube ini memberkati Anda, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komen kesaksian Anda, share YouTube channel ini supaya banyak orang yang dikuatkan, dan klik subscribe ya. Dan klik juga ya, jangan lupa klik lonceng notifikasi Anda supaya Anda jadi orang pertama yang mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Ya, luar biasa hari ini yang terjadi. Tetap ya, let yourself be processed by God. Saya ulang lagi ya, let yourself be processed by God for the sake of progress. Relakan Anda diproses Tuhan demi kemajuan Anda. Nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tidak ada hari yang tetap semangat, tidak ada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. The rice has turned yellow, but there are few workers. Padi telah menguning, tetapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, supaya banyak orang diberkati, banyak orang bertobat, banyak orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetap semangat, ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.